Ya, baik. Saya rasa kita bisa mulai ya. Sudah pukul 7:10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mengadakan kuliah yang ketiga ya oleh Pak Nurfahmi Muflis dengan topik desain konteks. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tugas berikutnya yang berkaitan dengan topik. Jadi tugas ini jika melihat dari satuan acara perkuliahan, tugas ini adalah tentang studi presiden. Kemudian juga tentunya kalian nanti akan membuat beberapa skematik dan juga gambar diagram ya. Diagram ini bisa nanti kalian buat dengan manual atau juga dengan digital. Kemudian untuk penentuan objeknya, kasusnya ya, studi kasusnya nanti tentunya akan perlu persetujuan dari Bapak Ibu dosen pembimbing kalian masing-masing. Ya, jadi kalian bisa mencari dulu data-datanya, kelengkapan data-datanya juga itu penting. Nanti saya jelaskan di tugas dan juga tentunya perlu disampaikan ke Bapak Ibu pembimbing kalian. Ya. Oke, jadi ini masih belum saya edit untuk kelas-kelasnya. Kita langsung saja ke deskripsi tugas kedua ya. Jadi tujuan tugas ini tentunya salah satunya adalah bagian dari tahapan desain proses. Dan seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya, jadi ini masuk ke tahapan collect and analyze information. Dalam hal ini dikaitkan dengan konteks tipologi. Ya, jadi nanti ada beberapa collect and analyze information untuk mendukung perbendaharaan kalian, pengetahuan kalian tentang satu proyek, ya itu penting. Jadi yang pertama adalah tentang tipologinya sendiri, karena kita perlu mempelajari seperti apa sih proyek yang harus saya lakukan ini. Ya, jadi kalian perlu tahu dulu kalau dari berdasarkan tipologi apakah objeknya ini ada, ya sudah pernah didesain sebelumnya oleh arsitek-arsitek. Nah, itu yang perlu kalian kumpulkan informasinya. Ya, kalian bahkan bisa mempelajari cara mendesain ya dari arsitek-arsitek lain. Tapi tentunya dengan presiden ini kalian membedah sendiri bagaimana cara arsitek yang lain ini mendesain, cara dia mendesain, gitu ya. Kemudian collect and analyze information ini juga tahapan ini akan ada beberapa ya, yang lainnya tentunya tentang konstruksi dan struktur yang perlu kalian pelajari, apa yang nanti kalian akan pilih untuk strukturnya dan juga konstruksinya. Meskipun ini bangunan sederhana ya, tapi saya bebaskan kepada kalian dan juga kepada Bapak Ibu dosen pembimbing untuk memandu ya atau mengarahkan kalian ke pemilihan sistem struktur ya. Meskipun bangunan sederhana. Jadi kalian bisa bebas ya apakah nanti menggunakan bentang lebar, kemudian sistem struktur tenda dan juga yang lain ya, itu saya bebaskan ya gitu. Kemudian juga collect and analyze information ini juga akan berkaitan juga dengan arsitektur tropis tentunya ya. Jadi yang satu kriteria yang saya tentukan di sini adalah tentang arsitektur tropis, itu nanti akan disampaikan oleh Pak Ngurah untuk topiknya. Baik, jadi yang pertama instruksi tugasnya adalah menentukan studi kasus presiden yang sesuai untuk balai warga. Jadi ini kalian bisa melakukan pencarian di internet, buku, majalah, baik itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris,
keywords-nya seperti ini ya. Balai desa, balai warga, balai RW, community center, civic center, community space, dan lain-lain. Ya, bahkan saya sampai sebutkan ya, ini website yang biasa digunakan untuk melakukan penelusuran tipologi. Kemudian untuk kriterianya sendiri, ini saya tentukan seperti ini. Jadi yang pertama itu harus didesain oleh arsitek atau biro konsultan desain. Jadi harus ada penyebutan itu ya. Jadi sumbernya jelas, siapa yang mendesain. Kemudian terdapat deskripsi juga yang jelas, tipologinya. Syukur-syukur ya nanti mungkin kalian akan bisa mendapatkan deskripsi yang lumayan lengkap, misalnya tentang briefnya yang dikerjakan oleh si arsitek seperti apa sehingga dia mengambil keputusan seperti itu. Ya terkadang akan dijelaskan juga ya oleh oleh arsiteknya ya kenapa dia kemudian mengambil satu keputusan didasari dari permintaan klien dan juga faktor-faktor lain ya, misalnya faktor iklim dan juga pemilihan material dan sebagainya. Kemudian apa lagi ini? Ya, bangunannya itu saya batasi ya, satu lantai yang untuk studi kasus ini atau studi presiden ini. Jadi cari bangunan satu lantai untuk community center, karena community center ini bisa sangat kompleks ya, 2 lantai, kemudian luasnya juga mungkin melebihi dari balai warga yang kita tentukan di awal ya, yaitu yang minimal 300 meter persegi. Itu bisa ada yang besar ya, dan kompleks sekali ini ruang-ruangnya dan kegiatannya. Jadi di sini saya batasi bangunan satu lantai dengan organisasi ruang yang terdiri dari 1 sampai 2 ruang berkumpul. Ya, ini bisa ruang berkumpul utama, indoor, kemudian ruang keduanya outdoor, atau juga mungkin ruang berkumpul besar dan ruang berkumpul yang agak kecil, ya misalnya seperti teras dan sebagainya ya, menyebutnya itu. Kemudian juga penyertaan ruangan-ruangan penunjang ya, ruangan-ruangan untuk servis dan sebagainya. Ya, di sini saya sebutkan misalnya seperti toilet, dapur, gudang, ruang administratif. Mungkin juga ada ruang-ruang lainnya, misalnya seperti perpustakaan ya, perpustakaan mini, atau ruang-ruangan yang dikaitkan dengan budaya setempat ya. Terkadang ada ya, terkadang community center ya itu dia memasukkan ruangan-ruangan lain yang menyesuaikan dengan kebutuhan lokalnya ya. Jadi seperti di Jepang itu pernah ada yang mengangkat community center dari Jepang, itu dia ada ruangan-ruangan khusus ya yang memang disesuaikan oleh ini kebudayaan mereka ya. Jadi ada tataminya. Tatami itu apa, tikar khusus ya, dengan dimensi khusus sesuai dengan budaya orang Jepang. Itu ada ya ruangan yang seperti itu di dalam community centernya. Tapi ruangan-ruangan lain dia mengikuti standar Western ya, standar Barat. Kemudian juga tentunya harus terdapat ya, kriteria presidennya harus terdapat gambar denah berskala beserta keterangan nama ruang yang jelas. Lebih baik lagi jika terdapat gambar potongan, tampak, dan isometri. Ya, jadi mengapa gambar denahnya ini yang saya sebutkan pertama kali, karena ya di sini nih kalian akan mempelajari presiden. Ya, kalian akan mempelajari bagaimana sirkulasinya, bagaimana ukuran-ukuran ya, dimensi-dimensi ruangnya, nama-nama ruangnya juga mungkin yang seperti tadi dikaitkan dengan kebudayaan juga. Kemudian tentunya organisasi ruangnya. Organisasi ruang ini bagaimana tata letaknya ya, satu dengan yang lain itu seperti apa. Itu nanti yang akan kalian bedah dari satu karya itu ya. Kalau orang lain mungkin akan melihat
satu proyek ini ya hanya sebagai denah dengan semua informasinya. Tapi kalau bagi kalian ya, bagi arsitek nanti itu kalian akan dilatih untuk melihat di balik dari denah itu. Ya, apa saja informasi yang tersembunyi di balik denah itu. Ya, dan itu akan bisa mengungkap seperti apa cara berpikir arsiteknya, ya, bagaimana cara dia juga mengambil keputusan. Ya, itu bisa terlihat dari bagaimana dia membuat organisasi ruangnya ini. Kemudian berlokasi di dalam atau luar negeri, baik terbangun ataupun juga belum terbangun, boleh ya, saya perbolehkan ini, asalkan datanya ini tadi lengkap ya. Jadi yang D ini yang saya maksud sebagai data, itu kalau bisa lengkap ya, D dan B, ya, ada deskripsi, kemudian juga ada gambar-gambar terskala ya, yang kalian bisa lihat ukuran-ukurannya. Bagaimana jika tidak dicantumkan ukuran misalnya, asalkan skalanya jelas ya. Jadi ada elemen-elemen bangunannya ya, misalnya seperti pintu, jendela, yang tentunya biasanya itu mengikuti standar, itu juga bisa kalian pilih ya. Karena mungkin memang gambar-gambar denah dengan dimensinya itu terkadang tidak dipublikasikan oleh si arsitek ya. Dia hanya mempublikasikan gambar denahnya saja, layout ruangnya, tapi tanpa dimensi. Tapi tidak apa-apa, ya itu kita bisa ukur juga secara manual sebenarnya. Ya, kalau dia punya elemen-elemen seperti pintu, jendela, itu kita bisa asumsikan berapa lebar pintunya, ya mengikuti standar biasanya ya. Kemudian kita bisa ukur luas ruangannya, itu kita perkirakan berapa kali berapa. Ya, saya biasanya memakai seperti itu ya, memakai acuan elemen-elemen bangunan sebagai perbandingan dimensinya. Ya, perabotan juga bisa digunakan untuk perbandingan dimensinya ya, dan skalanya ini. Ya, pengumpulan data presiden, berikutnya yang kedua ini, lakukan pencarian dan penyimpanan data, jangan terpaku pada satu sumber, ini juga pesan saya, karena tidak hanya Ask Daily ya yang menjadi sumber, kalian bisa cari sumber-sumber lain. Terkadang informasinya ini bisa didapat lebih dari sumber lain. Ya, kalian mungkin dapat dari Ask Daily, tapi mungkin tidak terlalu banyak informasinya, tapi ketika kalian mencari di sumber lain itu bisa lebih lengkap, ya bisa seperti itu. Ya, jadi be resourceful ya di sini kalau pesan saya, be resourceful, jadi jangan hanya terpaku pada satu sumber kemudian kalian anggap itu cukup, kalian bisa seharusnya ya mencari dari sumber-sumber lain. Ya, jadi kelengkapan ini, informasi ini bisa berbeda-beda. Ya, jadi saya di sini menyebutkan jadilah mahasiswa yang mampu menelusuri data dengan cerdik, ini bahasa lain dari resourceful ya. Itu. Jadi kalian harus, nah ini saya tuliskan di sini. Kalian harus bisa mencari sumber ini dari manapun. Kemudian untuk analisis data presiden, mahasiswa diminta untuk mengabstraksikan pemikiran arsitek. Mengabstraksikan ini berarti Anda harus membuat gambar-gambar skematik ya, gambar-gambar diagram yang nantinya bisa mewakili bagaimana cara arsitek ini mendesain. Ya, memulai beberapa gambar diagram. Membuat respon juga, respon pendapat terhadap hasil analisisnya. Ini saya minta juga mengkaji kreativitas apa saja yang bisa menambah wawasan dan atau inspirasi. Ya, ini memang yang harus kalian lakukan. Mahasiswa juga harus bisa memilah informasi apa yang penting dan kurang penting untuk dikaji dalam studi presiden yang telah dipilih. Analisis yang diminta untuk studi presiden ini antara lain analisis party atau diagram. Ya, ini nanti ada ilustrasi di akhir seperti apa sih analisis diagram itu.
analisis party, maaf, ya, kemudian analisis program ruang. Nah, ini kalian mulai memilah-milah bagaimana program ruangnya, ya, ruangan-ruangan apa saja yang saling bersebelahan, mana yang tidak bersebelahan atau bahkan mungkin berjauhan satu sama lain. Ya, jadi di sini sifat-sifat ruang utama dan ruang penunjang itu bisa digali lebih jauh. Ya, ini biasanya ini biasanya disebut servant serve. Ya, bisa juga dengan membuat bubble diagram ya untuk menganalisis program ruangnya ini. Ya, ini memang untuk menyederhanakan ya cara melihat denahnya itu. Kalau untuk melihat program ruangnya ini terkadang arsitek akan membuat bubble diagram. Ya, jadi studi presiden ini seperti kita menarik mundur ya apa yang sudah dihasilkan oleh arsitek. Ya, jadi kalian mungkin membuat beberapa sketsa atau diagram yang juga mungkin dibuat oleh si arsiteknya. Ya, jadi biasanya arsitek sebelum membuat denah jadi, ya gambar denah yang jadi, dia akan membuat coretan-coretan dulu semacam bubble diagram ini. Ya, dia akan mengotak-atik beberapa kemungkinan, ya, bahkan juga dia selain membuat alternatif ya, dia akan membuat iteratif gitu ya, jadi bisa muncul beberapa ragam ya, pilihan gitu ya dalam membuat bubble-nya ini. Ya, jadi ini berupaya menarik mundur ke abstraksi dari sebuah denah ya, dari denah menuju ke sketsa bubble tak terskala ya, bisa seperti itu. Kemudian analisis dimensi ruang dan dimensi sirkulasi. Nah, ini juga penting karena tipologinya ini sudah jelas dari awal, ya adalah kalian briefnya diminta untuk membuat community center, maka kalian tentunya harus tahu ukuran-ukuran ruangnya dan juga ukuran sirkulasinya ini. Ya, mungkin ada koridor yang diterapkan oleh si arsitek, ya dia memakai sistem koridor, atau mungkin dia memakai sistem serambi ya untuk sirkulasi di dalam ini karyanya dia ya, jadi bisa ada bermacam-macam sistem sirkulasinya. Nah, ini yang kalian berupaya untuk kalian bedah ya, kalian lihat, kalian pisahkan ya, kalau menjadi layer-layer informasi begitu, nanti bisa ada layer layer nama-nama ruang, kemudian layer sirkulasi gitu ya, layer organisasi ruang, kemudian layer sirkulasi, bahkan juga bisa muncul layer struktur seperti itu. Ya, pada analisis dimensi ruang ini ukuran-ukuran ruang mulai didata dan dikaji aspek standarnya. Jadi ini saya minta kalian untuk melakukan kajian juga terhadap standarnya. Teknisnya yaitu membuat tabel preseden dimensi ruang pada objek yang terpilih. Kemudian berikutnya analisis spasial, struktural dan selubung. Ya, ini yang pernah saya berikan contohnya. Teknisnya adalah dengan membuat gambar isometri. Jadi bukan gambar ortografik, ya, bukan gambar planar yang dilihat dari atas, tapi dilihat secara 3 dimensi, ya, perwakilan 3 dimensi. Itu. Jadi untuk analisis spasial, struktural, dan selubung ini, Anda akan mengkaji layer-layer spasialnya dia seperti apa. Ya, jadi kalau kalian melihat secara ortografik, mungkin kalian tidak akan tahu kualitas spasialnya, ya ketinggian ruangnya, bagaimana arsiteknya ini membuat keputusan akan ketinggian ruang dan luasnya langit-langit. Nah, ini kalau dengan spasial ini kalian bisa mengkajinya, ya. Karena kalau yang seperti sebelumnya yang untuk analisis program ruang, mungkin juga untuk melihat party ini akan masing-masing dia akan punya informasi yang berbeda-beda. Ya, sedangkan yang spasial juga
Dia akan difokuskan pada bagaimana si arsitek ini membuat bentuk ruangnya. Ya, terkadang untuk community center ini banyak ruang-ruang berkumpulnya itu yang tidak diberikan langit-langit, ya, tidak diberikan plafon. Jadi diekspos sampai ke konstruksi atapnya, ya. Jadi rangka atapnya ini bisa terlihat, gitu ya. Kemudian ruangan berkumpulnya dia bisa memiliki sensasi sendiri, ya, atmosfer ruang sendiri, begitu, karena rangka atapnya diperlihatkan seperti itu. Nah, kemudian untuk struktural juga sebisa mungkin ini ya kalian lakukan, gitu. Kalian identifikasi seperti apa strukturalnya, ya, bagaimana beban atapnya ini dan beban bangunannya disalurkan ke dalam tanah. Ya, tentunya ini nanti kalian bisa eh, bertanya lebih jauh ke Bapak Ibu dosen pembimbing. Kalau misalnya strukturnya ini tidak disebutkan oleh si arsitek, dia memakai konstruksi dan sistem struktur apa, kemudian mungkin titik-titik strukturalnya tidak terlihat di denah, kalian bisa meminta bimbingan ke Bapak Ibu dosen, ya, itu. Jadi mungkin kalian masih bingung ini memakai titik-titik strukturalnya di mana ya Pak, kira-kira kalau bentuk ruangannya seperti ini. Ya, nah, ini mungkin Bapak Ibu dosen pembimbing yang akan nanti bisa mengarahkan kalian, ya, jika kalian bingung tentang itu. Kemudian selubung ini tentang bagaimana kulit bangunannya, ya. Nah, ini juga perlu dipelajari juga, ya, perlu dibuat informasinya, ya, karena terkadang selubungnya ini eh, bisa bermacam-macam, ininya, ya, karakter dan juga jenis materialnya. Bisa selubungnya ini dia berupa dinding yang masif, ya, selubungnya ini. Tapi terkadang ada juga beberapa community center lebih memilih selubungnya ini transparan, ya, dan ya tentunya mix, ya, keduanya, ya, transparan dan masif, gitu. Nah, ini penting juga, ya, karena tidak semua proyek, ya, atau bangunan itu harus memiliki 4 dinding masif misalnya, ya, tentunya, gitu. Jadi ada keputusan-keputusan desain yang dari si arsitek yang cukup baik, ya, cukup jenius untuk merespon terhadap konteks lokasi dan konteks yang lain, konteks iklim, itu dia akan meletakkan keputusan-keputusan desainnya berdasar itu. Jadi dia akan mungkin memberikan selubung bangunan yang transparan, kemudian ada yang kemudian selubung bangunannya yang harus masif misalnya, ya, untuk merespon angin, gangguan dari sekitarnya, begitu. Ya, seperti itu. Itu yang kita juga berupaya untuk mengkaji dari satu proyek, ya, seperti itu. Oke, jadi di sini sebagai catatan, presiden ini hanya dibatasi yang bersifat tipologi bangunan, ya, untuk yang tugas ini, balai warga dan arsitektur tropis. Ini kalau bisa, ya, ini saya karena konteksnya ini juga ada konteks tropis, maka ya sebisa mungkin kalian presidennya juga mencari yang tropis. Tapi selain dari itu juga bisa, karena presiden arsitektur tropis ini kalian nanti bisa cari dari dari sumber lain, ya, tentunya kalian effortnya 2 kali, ya, gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mengambil presiden yang balai warga ini, kalian mencari dari yang iklim subtropis. Untuk yang kajian presiden yang arsitektur tropis itu kalian mengambil presiden lagi, ya. Bisa dari bangunan-bangunan yang setipe kompleksitasnya,
setipe. Jadi misalnya seperti kafe, restoran, ya kantin, gitu. Itu bangunan-bangunan yang menurut saya setipe kompleksitasnya ya. Jadi ada ruang berkumpul tapi ditujukan untuk makan minum begitu. Tapi ruang-ruang penunjangnya bisa hampir sama ya. Jadi ada dapur, toilet, kantor begitu ya untuk ruang administratifnya. Nah, itu bisa kalian ambil ya untuk studi kasus arsitektur tropis gitu. Ya, tapi untuk yang tipologi balai warga tentunya kalian harus mencari studi presiden yang sama. Ya, jadi di sini saya juga tuliskan ya, ini studi presiden ini sebenarnya juga tidak harus secara tipologi, bisa saja lebih bebas. Ya, misalnya presiden ini kalau dikaitkan dengan teorinya ya, teorinya bagaimana studi presiden itu dilakukan oleh si arsitek. Ya, jadi arsitek sendiri dalam merancang ini proyeknya, misalnya untuk balai warga, itu dia bisa juga mengambil presiden yang lain ya dari hal-hal lain yang bisa menginspirasi dia. Gitu. Luarannya seperti ini yang diminta: diagram analisis parti, analisis program ruang, analisis dimensi ruang, dimensi sirkulasi, kemudian analisis spasial, struktural, dan selubung. Ya, kalau ingin kalian mencari contoh-contoh diagram presiden, kalian bisa mencari di Pinterest, ya, party diagram, bubble diagram, spatial diagram, untuk kalian supaya tahu contoh-contohnya seperti apa sih gitu ya, apa contoh diagramnya ini. Ya, ini contoh party diagram ya yang kalian bisa nanti kalian buat. Jadi dari denah ini kalian sederhanakan. Kalau misalnya denahnya itu banyak informasi ya, jadi ada nama ruang, kemudian bentar, ya ada nama ruang mungkin, kemudian juga dimensi, perabotan, pola lantai, itu kalian buang semua ya kalau ingin membuat diagram ya atau party diagram. Jadi kalian sederhanakan seperti ini ya, bagaimana selubung-selubung bangunannya ya. Kalau kemudian ketika kalian sederhanakan ini, kalian bisa melihat bagaimana sirkulasi utamanya itu ya. Jadi party diagram itu membuat penyederhanaan denah seperti ini ya, dibatasi nantinya menjadi apa ya, bentuk globalnya dari bangunannya seperti apa, kemudian sirkulasinya yang dipakai oleh si arsitek ya. Bahkan pembagian ruangnya ini bisa kemudian bentuknya seperti ini contohnya ya. Jadi si arsitek ini membelah bentukannya ini menjadi 3 bagian dengan sirkulasi yang seperti ini. Ada yang kemudian membuat sirkulasinya seperti ini gitu ya. Nah, ini yang kalian berupaya untuk kaji ya. Setelah kalian bisa mempelajari tipologinya, nanti tahapan berikutnya adalah kalian tentunya membuat brainstorming ya. Kalian membuat versi kalian sendiri untuk tapak kalian ya, tapak yang sudah kalian dapat dengan constraint, dengan pertimbangan-pertimbangan tapak yang sudah kalian buat analisisnya, itu kalian kemudian buat juga party diagramnya. Kira-kira seperti apa? Apakah sirkulasinya saya mau buat horizontal ataukah vertikal ya, mengacu pada tapak Anda masing-masing? Apakah juga mungkin sirkulasinya ini, path-nya ini kalian buat diagonal, bisa jadi ya, sirkular gitu. Ya, itu bisa beragam ya. Nah, untuk kalian bisa mempelajari lebih jauh tentang tipe-tipe sirkulasi, tipe-tipe organisasi ruang, saya sarankan kalian membaca buku Francis de Kaching ya, buku Form, Space and Order. Itu banyak sekali informasi yang dibagikan oleh
Pak Dekacing tentang bagaimana pola-pola sirkulasi itu. Ada pola sirkulasi radial, linear, ya, kemudian dan yang lainnya ya tentunya sirkular dan bagian terpusat gitu. Itu macam-macam ya dari Pak Dekacing. Organisasi ruangnya pun juga bisa bermacam-macam yang kalian pelajari. Ya, jadi yang seperti ini bisa kita lihat sebagai organisasi ruang juga ya. Bagaimana arsiteknya ini membaginya. Kalau di sini kita bisa lihat arsitek ini membaginya dalam pola grid ya. Gitu. Ya, kemudian diagram berikutnya adalah tentang apa ini? Ya, diagram program ruang ya, bubble diagram. Nah, jadi ini bagaimana cara si arsitek ini berpikir ya, dari bubble diagram, kemudian dimasukkan ke tapak, ya. Jadi ini jadi sama ya, masih sama organisasi ruangnya, tapi yang di kiri ini hanya bubble diagram sederhana, bagaimana si arsitek mengatur urutan-urutan pencapaian ya, atau kita sebut sebagai hierarki ruang, mulai dari pintu masuk, kemudian bertemu ruang apa, ke ruang apa gitu ya. Kalau mau ke teras atau mau ke kamar mandi atau dapur dia harus lewat apa begitu. Nah, kemudian setelah dimasukkan ke tapak, dia akan merespon kondisi tapak. Nah, di sini dia merespon bubble diagramnya merespon kondisi tapak. Ya, jadi merespon view, merespon matahari, orientasi matahari. Jadi termodifikasi sedikit ya dari yang di kiri ini nomor 1 ini. Ya, peletakannya akan termodifikasi, tapi hierarkinya masih sama, ya masih sama seperti yang pertama. Itu hanya lokasi-lokasinya dia yang akan merespon pada tapak. Kemudian setelah membuat seperti ini, jadi kita bisa asumsikan ini path-nya ya, path utamanya ini garis lurus vertikal ini adalah sebagai party diagramnya. Ya, coba partinya dia seperti ini. Jadi membuat dua bagian ya, dua bagian yang kanan ini didominasi oleh ruang-ruangan, yang di kiri ini tidak begitu, dan dibelah oleh path yang di tengah. Kita lihat yang ketiga ya. Nah, jadi seperti ini. Ini party diagramnya mulai muncul ya, mulai dibuat. Jadi ada sirkulasi gitu. Kemudian kita lihat bagaimana arsiteknya ini membuat garis-garis tipis. Ini sebagai garis-garis pembagi denahnya ya, supaya lebih terukur. Ya, jadi dia sudah mulai membuat yang terskala ya, yang nomor 3 ini. Kalau yang ini 1, 2 belum terlihat ini skala ruangnya. Yang ketiga dia berupaya untuk membuat terskala. Jadi garis-garis ini adalah garis-garis as, garis-garis as struktural nantinya. Ya, garis-garis as struktural dan juga bentukannya ini. Nah, ketika yang keempat ini sudah menjadi sebuah denah. Ya, jadi ruang-ruangnya sudah terbagi, sudah terlihat luasannya, kemudian tentunya sirkulasinya menjadi lebih clear lagi, ya path-nya ini. Nah, tapi kalau kalian lihat langsung ke yang nomor 4 ini, kalian tidak akan mendapat informasi yang seperti nomor 3, 2, dan 1. Ya. Arsitek jarang mempublikasikan prosesnya dia ya dalam membuat denah. Jarang sekali. Ya. Jadi yang mungkin nanti yang kalian dapat kemungkinan besar adalah gambar ini. Ya, kalau ketika kalian melakukan penelusuran preseden. Jadi kalian mendapatkan gambar denah, kalian tarik mundur membuat gambar-gambar ini. Ya, untuk menyelidiki ya, untuk menganalisis, untuk membuat studi bagaimana keputusan si arsiteknya ini dalam membuat denahnya ini. Awalnya dari mana gitu ya.
kalian berlatih di situ. Ya, jadi nanti tugas yang kedua ini tugas yang menurut saya paling krusial ya, paling penting kalian pelajari selain membuat analisis tapak. Ya, untuk studio-studio berikutnya, ya studio PA1, PA2, PA3, kalian kemungkinan besar masih akan membuat seperti yang kalian lakukan sekarang, ya, yang di studio dasar 2 ini. Ya, kalian akan mempelajari bagaimana cara berpikir arsitek lain dalam membuat denahnya, ya, itu masih kalian pelajari, meskipun mungkin kalian akan mempelajari tipologi-tipologi yang berbeda, ya, itu. Tapi kalian perlu untuk mempelajari itu, ya, karena sebagai mahasiswa kalian belum punya cukup pengalaman, ya, Pak, dalam membuat proyek, dalam membuat denah, ya, dalam membuat keputusan-keputusan secara desain, ya, seperti ini, ya. Jadi kalian masih jarang dalam pengalaman, ya, untuk menambah pengetahuan kalian, menambah pengalaman itu ya dengan melihat karya-karya orang lain, ya, bagaimana arsitek-arsitek lain itu mengambil keputusan. Ya, terutama juga mungkin kalian mengamati bagaimana karya-karya arsitek dari masing-masing periode, ya, masing-masing zaman. Itu kalian lihat bagaimana cara dia membuat desain, ya, bagaimana dia menggambar desainnya itu. Seperti para arsitek era modern, era postmodern, itu nanti kalian pelajari ya di semester berikutnya. Itu menarik sekali ya kalau kalian mau melakukannya. Ya, jadi mengkaji bagaimana pola-pola ruang yang mereka buat, ya, bagaimana desain-desainnya itu dengan studi presiden ini tentunya kalian pelajari. Ya, tidak bisa hanya sekedar melihat denahnya saja. Tapi nanti ketika kalian sudah makin terlatih untuk melakukan presiden, kalian akan bisa melihat ini secara imajiner gitu. Ya, kita bayangkan ya seperti mungkin Tony Stark gitu ya, dengan bantuan Jarvis-nya gitu, dia bisa membedah eh, satu objek gitu ya, bahkan proyeknya sendiri bagaimana baju armornya itu dirangkai begitu. Ya, kalau kalian sudah terlatih ya dalam dalam studi presiden, kalian bisa ya seperti itu. Jadi membayangkan di kepala itu, membedah satu karya itu bisa, ya, kalian akan bisa memiliki kemampuan itu. Jadi melihat yang orang awam tidak bisa melihatnya, ya, bagaimana sistem sirkulasi, bagaimana struktur, itu kalian bisa membuatnya dalam benak kalian, ya. Itu kalau kalian sudah terlatih, ya. Tentunya arsitek-arsitek yang sudah banyak membuat proyek, dia juga akan sudah punya pengalaman yang banyak, dia juga bisa membuat semacam itu ya di dalam kepalanya. Dia bisa mengimajinasikan bagaimana kemungkinan-kemungkinannya seperti itu. Ya, ya seperti Tony Stark dengan Jarvis-nya, ya. Itu. Nah, ini juga bagaimana satu denah itu dibuat secara abstraksinya. Ya, ini Frank Lloyd Wright, ya, denah-denah yang pernah dia buat. Kita lihat bagaimana dia mengeksplor, ya, tidak hanya bentuk-bentuk geometri kotak, tapi bentuk-bentuk segitiga yang dia olah, ya, yang dia modifikasi, bentuk-bentuk lingkaran itu juga, ya. Ini memang kemampuan arsitek ini di sini, ya. Teknik sipil, ya, mereka bisa membuat, ya, tapi hanya sebatas struktural dan bagaimana membuat bangunannya ini berdiri. Tapi ketika dikaitkan dengan organisasi ruang, dengan kualitas ruang spasialnya,
Ya, ini keahlian kalian yang nantinya bisa ya membuat seperti ini. Ya, kalau diberikan ke para ini insinyur sipil, ya munculnya mungkin ini saja ya, kotak-kotak terus gitu ya. Nah, itu yang paling mudah ini, paling mudah dan tentunya banyak ya yang dibangun seperti ini. Tapi kalau diberikan ke arsitek akan muncul yang seperti ini. Ya, jadi kita memperkaya begitu ya, memperindah satu desain itu ya dengan seperti ini. Ya, dengan membuat apa pilihan-pilihan geometri yang lainnya yang bisa apa kemungkinan dibuat untuk proyek. Nah, ini yang pernah saya tunjukkan tentunya diagram spasial, struktural, dan selubung secara isometri. Ya, saya minta juga kalian membuat yang seperti ini. Ya, ya tentunya kalau objeknya sederhana, saya kira tidak terlalu nantinya tidak terlalu kompleks atau sulit ya untuk kalian buat isometrinya. Kalau seperti ini memang ini kompleks sekali ya, rumah tinggal karya Le Corbusier ini. Jadi dibuat dalam 3 isometri yang berbeda ya. Jadi mengkaji layer spasialnya, mengkaji layer strukturalnya, dan mengkaji layer enclosure-nya, selubungnya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin saya perlu menunjukkan contoh. Ya, ini lagi-lagi mungkin dari kakak tingkat Anda. Sebentar ya, mohon ditunggu dulu. Ya, ini dari kakak angkatan Anda, Muhammad Zaki. Mungkin perlu saya kecilkan sedikit ya. Oke. Nah, ini dia mengambil presiden seperti ini. Nah, ini juga kan tidak kompleks ya, community centernya. Jadi satu lantai, kemudian ya interiornya ada fotonya, denahnya, potongan, tampak juga ada. Ya, ini kemudian bisa dikaji. Tapi kita lihat di sini dimensinya tidak diberikan oleh si arsitek. Ya, itu tidak apa-apa. Ya, nanti kita bisa ukur sendiri. Nah, intinya terskala ya ini ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini terskala. Jadi tidak ada apa itu kesengajaan dari si arsitek untuk memberikan informasi yang salah di sini ya. Tidak ada mungkin ruangan yang sengaja dibesarkan, ruangan yang sengaja dikecilkan atau dibuat apa itu aneh gitu ya. Ya di sini semuanya nampak terskala dengan baik ya gitu. Jadi itu nanti kita bisa ukur sendiri. Nah, ini kalian bisa amati juga bagaimana kualitas spasialnya. Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, community centernya tidak memakai plafon, ya, plafon datar begitu, tapi diperlihatkan rangka atapnya. Oke, kita lihat bagaimana Zaki ini membuat ya analisisnya. Nah, seperti ini ya dia kemudian mulai juga ketika sudah membuat diagram partinya, analisis parti juga melihat bagaimana program ruangnya, ya bagaimana sifat-sifat ruang ini dia kemudian dia berikan blok-blok warna sendiri, ya. Nah, kemudian dia mulai membuat bagaimana bubble diagramnya, ya pertama kali dimunculkan, gitu. Ya bagaimana hubungan ruangnya juga. Ya, ini mulai menyederhanakan ya, mulai mencari bagaimana pemikiran si arsiteknya. Ya, kemudian membuat juga analisis dimensi ruang seperti ini dalam bentuk tabel. Ini sepertinya Zaki senang sekali ini menggali informasi tentang sirkulasinya. Ini dia buat ada beberapa ini ya penyederhanaan dari denahnya. Ya, jadi di sini ada pembagian besar ya dari denahnya itu.
yang di tengah ini kita bisa amati, yang di tengah ini untuk ruang berkumpulnya, ruang publiknya, ya, diberikan warna yang sama. Kemudian ruang servis ternyata diposisikan di kiri dan kanan. Nah, ini mungkin ada keputusan desainnya ya. Kenapa kemudian dikumpulkan di kiri ini, kemudian satu lagi di kanan. Nah, ini yang berupaya untuk digali informasinya. Ya, nah ini ya. Kalau secara kasat mata itu kita hanya melihat ya perabotan dan elemen bangunannya ya, jendela, pintu. Ya, tapi ketika dibuat seperti ini kita bisa pelajari ini. Oh, ternyata kalau secara program ruangnya dia dibaginya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian analisis spasialnya ini sebenarnya masih kurang pas ya. Spasialnya tentunya bisa dibuat bentuknya itu menyesuaikan dengan foto tadi ya, dengan gambarnya itu. Jadi ini kan dia bentuknya harusnya ada segitiga ya, untuk menunjukkan kualitas spasialnya ini. Karena mungkin ruang yang lainnya dia punya ada plafonnya ya, ditunjukkan dengan plafon misalnya ya. Tapi yang untuk ruang berkumpulnya dia expose ini rangka atapnya itu. Ya, jadi seperti ini ya contohnya. Oke, saya rasa penyampaian ini, penjelasan tugas dan contoh dari saya cukup. Mungkin ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan Saya terkait. izin bertanya, Pak. Ya, silakan Nurudin. Baik, saya Nurudin dari kelas F. Dari penjelasan presiden tadi itu, apakah presiden yang kita cari nanti akan relate dengan desain community center yang akan kita buat nanti? Jadi misalnya, apakah harus sesuai dengan presiden tersebut atau ini dua hal yang berbeda? Ya, sudah saya sebutkan ya di tugasnya tadi. Jadi kalau untuk tipologi, ya tentunya harus sama, Nurudin. Ya, karena Anda nanti pelajari bagaimana organisasi ruang untuk community center. Ya, yaitu ya kalau Anda cari yang lainnya, ya seperti yang saya bilang tadi, restoran, kafe, itu ya mungkin akan berbeda ya kualitas ruangnya juga. Ya bagaimana si arsiteknya mendesain akan berbeda lagi gitu. Ya jadi harus community center yang Anda cari. Ya baik Pak, mungkin pertanyaan lanjutan. Apa misalnya community center yang saya pilih itu ya namanya culture di luar negeri kan beda dengan community center yang kita pilih di dalam negeri. Apakah desainnya itu juga bisa kita adaptasi gitu Pak? Apakah desainnya juga harus kita adaptasi gitu? Misalnya bentuk atapnya atau bentuk bangunannya. Atau untuk balai community center yang kita desain itu boleh tidak sama dengan presiden yang kita pilih secara desain. Oke, baik. Ya, saya juga sudah sebutkan tadi di tugas ya. Ambil yang apa tadi bahasanya? Ambil yang penting ya tadi, yang saya mana tadi? Saya tuliskan tadi kalau tidak salah ini ya. Informasi yang penting dan yang kurang penting untuk dikaji dalam studi presiden. Jadi kalau Anda mengambil presiden dari luar, ya apa yang bisa Anda adopsi dari desain itu, ya dari misalnya dari Western ya, dari Barat, community center yang ada di iklim subtropik, ya silakan. Ya apa yang bisa diambil? Apakah sistem strukturnya yang bisa kita adopsi di sini, begitu, atau organisasi ruangnya masih kita bisa adopsi, dimensinya ruangnya ya, kualitas spasialnya juga ya, itu yang kita bisa adopsi. Tapi untuk hal-hal yang apa ya,
ya yang mungkin sifatnya seperti culture, budaya seperti disampaikan Anda tadi, jika memang tidak bisa membantu dalam ini pengambilan keputusan untuk proyek kita, ya itu tidak perlu. Ya tidak perlu Anda sampai mempelajari harus kulturnya seperti itu. Ya misalnya kalau di Western itu kan kalau masuk gedung, masuk bangunan, bahkan masuk rumah itu pakai sepatu tidak apa-apa, ya, karena memang di sana dingin, gitu ya. Sepatu dipakai ke kamar tidur gitu ya, oke-oke saja. Tapi di kita berbeda, ya harus dilepas dulu alas kaki, ya itu. Ini makanya tadi saya meminta Anda kalau bisa mengambil yang di iklim tropis. Tapi kalau tidak di iklim tropis juga tidak apa-apa gitu ya. Tapi apa yang bisa Anda adopsi dari studi presiden itu? Itu ya, jadi kalau seperti di Jepang juga ya, yang saya sampaikan tadi, itu ada ruangan untuk melepas alas kakinya. Jadi dia masuk ke community centernya, ya itu telanjang kaki gitu ya, jadi tanpa alas kaki itu. Ya seperti di timur lah ya, budaya di timur juga kita kalau masuk ke bangunan kita tidak memakai alas kaki gitu. Tapi kalau di Jepang itu ada memang didesain sendiri ya, ruangan untuk melepas alas kaki itu. Ya bukan di teras ya itu. Jadi memang dibuat ya, sengaja dibuat. Nah, ini yang memang menarik untuk kalian pelajari juga yang seperti itu. Ya. Itu mungkin mungkin di denahnya tidak disebutkan itu tempat untuk seperti melepas alas kaki gitu. Tapi kalian bisa amati tentunya dari foto-foto misalnya ya, bagaimana aktivitas di dalamnya kan bisa terlihat juga bagaimana dia memanfaatkan community centernya itu. Ya seperti itu Nurudin. Baik Pak, sudah terjawab. Terima kasih. Oke. Ya, ada lagi? Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk sesi berikutnya saya akan berikan kepada Pak Fahmi. Tapi ini saya stop recordingnya dulu. Akan saya pisah recordingnya ya antara penjelasan tugasnya dengan materi dari Pak Fahmi.